Ini pemaksaan nanti. Pemaksaan loh jemaah. Iki urip gak pernah ke masjid, mati dipaksa bawa ke masjid sama antum. Dan itu realita kita bawa ke masjid cuma tuh orang. Orang gak ada gak pernah ke masjid loh, gak pernah sholat. Kenapa kita disuruh nyolatin dia? Kita semua tahu orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kegembiraan tatkala berbuka, tatkala Idul Fitr, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, di kajian yang ke-14 atau 15, mungkin di tulisan ini yang ke-14, tapi kita adalah hari yang ke-15. Beliau menyebutkan tentang kondisi sholat. Karena ternyata di bulan Ramadan ini ada manusia-manusia yang berpuasa tapi nggak sholat. Dan ada lagi orang-orang yang tidak puasa dan tidak sholat tapi umroh di bulan Ramadan. Karena dia tahu dan faham bahwa pahala umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kita melihat ada sebagian orang karena pemahamannya sangat kurang dalam beragama. Kebanyakan kita ini Islamnya keturunan. Lalu kita muncul menjadi sosok yang berbicara tentang pentingnya agama. Ada orang-orang yang gak sholat tapi bangun masjid. Gimana? Kan anak insya Allah dapat pahala orang yang sholat semuanya. Kalau yang sholat di masjid itu 200 orang, mengalir pahalanya. Gak perlu anak sholat. Ada yang seperti itu ya. Kenapa kita harus belajar? Dan kita tahu di antara tanda Allah ingin kebaikan buat antum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yufaqihu fid din. Allah akan buat orang itu memahami agama. Bukan faham tentang listrik, bukan faham tentang membangun, bukan faham tentang ilmu kedokteran. Yufaqihu fid din. Kenapa? Karena dengan belajar agama kita selamat. Di antara doa yang Nabi senantiasa baca, beliau mengatakan, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami yang merupakan pegangan yang menyelamatkan kami. Wa aslih lana dunyana. Beliau berdoa, ya Allah, perbaiki buat kami dunia kami. Kita masih hidup di dunia. Kita butuh makan. Kita butuh rumah. Sandang, pangan, papan, kita membutuhkan. Kita minta supaya diperbaiki. Agama, dunia, satu lagi yang ketiga yang beliau minta. Wa aslih lana akhiratana.
perbaiki buat kami akhirat kami. Kenapa? Karena ke sana kita bakal balik. Bukan ke rumah yang kita bangun di dunia, bukan. Ahibati fillah. Bicara salat, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau punya kitab judulnya Hukmu Tarikis Salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Salat itu rukun Islam. Yang kedua, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat ini adalah tiangnya agama. Dan salat ini adalah as-silatu bainal abdi wa rabbih. Penghubung antara hamba dengan Tuhannya itu salat. Bagaimana kita berdiri menghadap ke kiblat dengan kondisi sudah bersuci, dengan kondisi menutup aurat, lalu kita mengangkat kedua tangan mengatakan Allahu Akbar. Kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau antum baca hadis tentang Al-Fatihah ini, antum tahu bahwa antum sedang berkomunikasi sama Allah Azza wa Jalla. Ketika hambanya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim athna alayya abdi, hambaku sedang memujaku, menyanjungku. Dia ulangin pujian itu, menundukkan pujaan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa idza qala Maliki Yaumiddin qala majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku sekarang dengan ucapan itu. Tatkala mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'bud, bentuk keikhlasan, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Wa iyyaka nasta'in, bentuk berserah diri sama Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah nggak akan mampu melakukan apa saja. Kata Allah, ini antara aku, separuhnya buat aku dan separuhnya buat hambaku. Wali abdi masa'an, buat hambaku apa yang dia pinta. Gerakan sholat itu, tatkala kita ruku, seluruh tubuh kita ikut ruku. Rambut kita, telinga kita, semuanya ruku, menundukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Setelah selesai kita bertasbih, lalu kita mengangkat kepala kita mengatakan Sami Allah liman hamidah. Allah mendengarkan siapa yang memujinya. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd, ya Allah bagimu segala pujian. Setelah kita memuji Allah, kita diperkenankan untuk sujud. Proses itu berjalan. Maka kita lihat bagaimana sholat ini benar-benar hubungan hamba sama Allah. Bahkan tempat yang terdekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Sila kita sedang berhubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau dirudung satu permasalahan, kemana beliau larikan? Salat. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah sama Allah dengan cara apa? Sabar dan salat gitu. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat apa? Awwalu ma yuhasabuhu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholatnya. Kalau sholahat, benar sholatnya,
salaha sairu amali. Semua amalnya benar. Ternyata standar amalan kita tuh sholat. Standar sedekah antum kembali ke sholat. Puasa antum sholat. Umroh antum sholat. Haji antum lihat sholat antum. Benar sholatnya, yang lainnya insya Allah benar. Tapi ada orang berangkat haji, ada orang banyak bersedekah, tapi dia nggak sholat, ada masalah dengan sholat dia. Kemudian bermasalah dengan amalan dia yang lain. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan standar. Kalau benar sholatnya, baik sholatnya, semua amalannya benar. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak, ya rusak semua. Tapi dia orang baik, Ustaz, di masyarakat. Suka membantu. Suka menolong. Bahkan royal orangnya. Mungkin orang baik, tapi buruk amalan. Buktinya dia gak sholat. Allah yang kasih harta sama dia. Allah yang kasih rizki sama dia. Dan Allah hanya meminta 5 waktu dalam sehari. Berapa jam sih jamaah kita sholat? 5 waktu itu berapa jam? 1 jam? Itu khusyuk banget 1 jam. Khusyuk banget. Allah, antum lihat. Orang sholat duhur kalau khusyuk banget mungkin 10 menit. Tapi biasanya 5 menit selesai. Anggap 10 menit. Per waktu sholat 10 menit. Hanya 50 menit. Makanya kenapa Nabi menyebutkan sholatnya benar, yang lainnya benar. Kalau dia dengan amalan yang sedikit ini ikhlas, menjalankannya dengan baik, yang lainnya ikut. Dia takut sama Allah. Mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah, dia tinggalkan pekerjaannya. Sampai bagaimana sebagian salafus saleh ketika sedang asyik bekerja. Ana malu kalau baca asar ini. Karena kok belum bisa. Kadang-kala kita berangkat, ya azan dapat berapa menit baru berangkat ke masjid. Nih, dengar azan, dia biasa membuat perhiasannya. Biasanya harus ada yang dipukul sama palu kecil ya. Ketika dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia letakkan juga. Berangkat. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Nabi alaihi salatu wasallam kalau di rumahnya dia bantu urusan keluarganya. Allah sangat romantis Nabi alaihi salatu wasallam. Menghargai istrinya, membantu istrinya. Tapi kalau sudah masuk waktu salat, kata Aisyah, ka'annama la ya'rifuna wa la na'rifu. Enggak kenal sama kita. Sudah selesai. Beliau siap-siap untuk menghadap kepada Allah. Jadi kalau ada orang baik tapi enggak sholat, berarti bukan orang baik. Namun semua orang punya standar. Masyarakat sini standarnya A, masyarakat sana standarnya B. Tapi standar dari Nabi alaihissalam adalah sholat. Ada orang di masyarakat yang gak pernah ikut kegiatan masyarakat. Oke, dia mungkin sibuk atau apa, tapi dia sholat berjamaah di masjid. Cukup dia itu berinteraksi dengan masyarakat di mana? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Di situ tempat ketemu. Jadi kalau kepingin tahu orang yang bermasyarakat dan tidak itu di mana? Di masjid. Di rumahnya Allah ini. Engkau suka ke rumah Allah, engkau suka berdiri sama saudaramu sejajar tanpa ada perbedaan, engkau mengikuti bacaan imam, ketika imam ruku engkau berarti orang yang bermasyarakat. Mau orang ini suka kumpul masyarakat tapi tidak pernah ke masjid, dia orang yang belum pandai bermasyarakat. Karena masyarakat itu ada dua, ada yang baik, ada yang kurang baik. Kalau kumpulan yang baik-baik di mana? Ya di rumah Allah Azza wa Jalla.
Oh ini Ustaz orang kurang bermasyarakat. Kenapa? Kita ajak main gaple nggak pernah mau Ustaz. Aduh. Jadi ukurannya mereka main gaple. Fulan Masya Allah habis isya biasanya main gaple sama kita Ustaz. Wahiyal fariqa bainal kufri wal Islam. Salat ini pembeda antara kekufuran dengan keislaman. Garis yang membedakan mana orang kafir, mana orang Islam, itu salat. Berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dari hadis Jabir bin Abdullah, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan kekafiran, dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dua kalimat syahadat ini diucapkan kapan jemaah? Ketika masuk Islam. Sekali asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar sudah Islam. Ketika dia mengucapkan kita tahu dia Islam. Kemudian dalam kehidupan selanjutnya kita tahu yang Islam dengan enggak ini dari mana. Antum kumpul ya, ini Islam enggak, ini Islam enggak. Ngelihat sholat, oh hadza muslim. Kenapa? Itu loh sholat dia, muslim dia. Ketika orang berada di satu bus sama, bareng. Antum tahu yang muslim dan tidak muslim dari mana? Mungkin dari pakaiannya. Tapi ada loh muslimah itu tidak pakai jilbab tapi sholat. Di masyarakat itu banyak. Bahkan ada orang Arab yang datang ke Jakarta waktu itu, dia heran. Dia heran. Orang Dubai apa dia ngomong. Dia ngelihat pekerja-pekerja toko di mall ini kan pakai rok pendek ya. Dia berhias dengan perhiasan yang menggoda. Yang dia heran, waktu sholat datang ke musola. Itu dilihat. Sholat ternyata dia. Karena dia melihat di tempat kita ada perempuan-perempuan yang pakai jilbab, nggak sholat. Nggak sholat mereka. Kenapa? Ya karena semuanya pakai jilbab di sana. Jadi perempuan pun akhirnya semuanya pakai jilbab karena kondisi lingkungannya pakai jilbab. Masa anak nggak pakai jilbab? Akhirnya menjadi sebuah budaya. Tapi intinya tadi sholat. Nabi mengatakan antara lelaki dengan kesyirikan dan kufur itu meninggalkan sholat. Kemudian di hadis Yazid ibn Habib al-Aslami, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang menjadi pegangan pembeda antara kita dengan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat telah kafir. Karena logika, nih orang waktu hidup tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, mati antum mandikan, antum wudhukan, kemudian antum kafani, lalu antum bawa ke masjid. Kira-kira kalau dia hidup digotong ke masjid, mau nggak dia? Mau nggak jemaah? Ini orang-orang yang nggak sholat ya, umpamanya kita lihat, yuk kita taleni dia, gotong ke masjid, teriak-teriak dia. Hei antum bawa kemana anak? Anak ini nggak pernah sholat, kok mati kita bawa ke masjid? Ini pemaksaan antum. Pemaksaan loh jemaah. Iki urip gak pernah ke masjid, mati dipaksa bawa ke masjid sama antum. Dan itu realita kita bawa ke masjid cuma tuh orang. Orang gak ada gak pernah ke masjid loh, gak pernah sholat. Kenapa kita disuruh nyolatin dia? Dan pendapat ini termasuk kuat. Dia nggak perlu dikuburkan kuburan orang Islam, nggak perlu. Itu buat orang-orang yang sholat dikuburkan di sana. Adapun menurut mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dibunuh jemaah. Kalau dalam mazhab Hambali dibunuh murtad, kalau dalam mazhab Syafi'i dibunuh ta'ziran, hukuman buat dia, supaya nggak jadi penyakit, nggak jadi contoh buat orang-orang lain pada nggak sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada perbedaan ya.
berarti kalau dibunuh ta'ziran disolatin masih. Pendapat yang lainnya kalau nggak salah Abu Hanifah di penjara sampai sholat. Jadi orang ini di penjara sampai sholat, tidak sholat tetap di penjara. Mau sholat baru dikeluarkan. Kemudian ahibati fillah, barang siapa yang menjaga sholat, sholat itu akan jadi cahaya. Di mana? Fi qalbihi. Antum tahu wadah kebahagiaan itu bukan dompet. Wadah kebahagiaan itu bukan dompet kita. Kalau dompetnya tebel, dulu tebel-tebelan dompet jamaah. Kayaknya sekarang enggak sudah. Karena semua pada pakai kartu, banyak-banyakan kartu ya, sama tebel-tebelan masih. Orang berpikir kalau tebel dompetku, banyak kartuku, oh bahagia nih orang. Enggak. Wadah kebahagiaan itu bukan di mobil yang mewah. Antum jangan pikir kalau antum sampai mati nggak punya mobil antum nggak bisa bahagia. Enggak, bukan di situ tempat kebahagiaan. Bukan juga di rumah. Antum lihat sebagian masyarakat rumahnya masih gedek, gedek. Ubinnya masih tanah, tapi mendirikan sholat. Bahagia insya Allah. Ada orang-orang yang rumahnya masya Allah jangan ditanya, tapi di rumah itu tidak ada sholat, gelap gelap hatinya, dan dari hati itu kegelapan muncul di wajahnya walaupun suka perawatan wajah. Antum lihat ya, ada orang mungkin ganteng orang ini tapi surem. Iya. Kadang-kadang antum lihat fulan, wallahi fulan ini hitam Zat, hitam fulan. Tapi kalau ana lihat nyeneng no hati Zat. Itu dampak dari sholat. Nur. Makanya di antara doa yang dibaca ke masjid, hadisnya ada khilaf di antara para ulama, tapi sebagian mengatakan doa itu untuk berangkat ke masjid. Apa yang dikatakan? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Minta cahaya. Jadi akan ada cahaya di wajah antum. Antum jangan takut yang jomblo-jomblo, yang wajahnya mungkin pas-pasan. Kalau antum rajin sholat, ketemu calon mertua, ngelihat masya Allah terang rumah. Nur, wallahi cahaya. Seneng, orang itu lihat seneng. Wa qabrihi, dan akan jadi cahaya di kuburannya. Jadi cahaya di padang mahsyar. Jadi cahaya di rumahnya. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan apa? Dengan sholat dan baca Quran. Sebagian orang masya Allah lampu di rumahnya jamaah 100 watt semuanya supaya terang. Tapi antum datang ke rumah yang bagus itu nyesek ke dada, tak ada cahaya. Wa kanat lahu najah yaumil qiyamah, akan jadi keselamatan buat dia pada hari kiamat. Nyelamatkan sholat ini. Dan sekali lagi nggak banyak Allah minta. Setelah itu, setelah sholat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Selesai sholat, kalian silahkan bertebaran di muka bumi ini. Fadhol. Jangan di masjid terus. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari karunia dari Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selalu ingat sama Allah, yang banyak ingat sama Allah Azza wa Jalla agar menjadi orang-orang yang beruntung. Wa husyira ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, dan orang yang rajin salat kelak di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat.
akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para nabi. Loh, dari mana Nabi mengenal kita, Ustaz? Sedangkan Nabi nggak pernah tahu sama kita. Dari mana? Dari mana kenal antum Nabi nanti SAW? Dari bekas wudhu, jemaah. Ini orang sholat. Dari bekas wudhunya kelihatan, ummati, ummati, kata Nabi SAW. Kira-kira kalau orang ini nggak sholat, Nabi kenal sama dia? Walau pernah sholat dalam hidupnya, bagaimana akan jadi cahaya? Bekas wudhu itu nggak ada. Oh, saya berharap syafaat Rasulullah SAW. Iya, kita semua berharap. Tapi pertanyaannya, gimana Nabi akan kenal sama antum kalau antum nggak sholat? Wa man lam yuhafid 'alaiha, yang tidak menjaga sholat, nggak akan ada cahaya buat dia. Wala burhan, nggak ada argumentasi yang akan membela dia juga. Nggak ada keselamatan pada hari kiamat. Dikumpulkan bersama siapa? Dikumpulkan bersama Fir'aun, wa Haman, wa Qarun, wa Ubay bin Khalaf. Ini disebutkan dalam hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama tentang ancaman buat orang yang mati nggak sholat. Dalam sebuah athar disebutkan, la hadza fil islami liman taraka shalah. Ini disebutkan athar dari Umar bin Khattab dan athar dari banyak sahabat. Nggak ada bagian dari Islam buat orang yang meninggalkan sholat. Jangan ngaku-ngaku muslim, lu sholat aja enggak. Ketika negeri-negeri Islam semakin meluas sampai ke Mesir, sampai ke Iran, sampai ke perbatasan dengan Uzbekistan sana, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar kirim surat. Apa isi suratnya Umar? Umar mengatakan, inna ahamma umurikum indi as-salat. Urusan kalian yang paling penting buat aku adalah salat. Faman hafidhaha hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaga salatnya, dia menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Kalau dia menelantarkan salatnya, maka untuk amalan-amalan yang lainnya dia akan lebih menelantarkannya, akan lebih mengabaikannya, akan lebih mensia-siakannya. Wala hadza fil islami liman taraka shalah. Enggak ada bagian di Islam buat orang yang meninggalkan salat. Tapi memang sekarang orang sholat ini nggak dihukum, jemaah. Ada hukuman buat orang yang tidak sholat. Umpamanya Pak RT, kalau ada pencuri dihukum. Tapi orang ini mencuri boleh jadi gara-gara nggak sholat. Loh, Ustaz, itu ada sholat nyolong juga. Boleh jadi sholatnya belum benar. Ketika kita faham bagaimana menjaga negeri kita, yang kita lihat kita darurat perzinaan, kita darurat pergaulan bebas, darurat narkoba, dan sebentar lagi nih masuk 10 terakhir, itu kepolisian akan sering mewanti-wanti masyarakat buat apa? Keamanan. Karena banyak orang cari THR, motornya tetangganya jadi THR. Iya, itu biasanya kalau sudah mau Idul Fitri, tingkat kriminalitas itu naik. Itu kata polisi. Bagaimana caranya membuat tingkat kriminal, tingkat kejahatan itu turun? Sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat. Jadi bagaimana orang-orang itu dididik sholatnya supaya benar? Kalau sholatnya benar, masa dia mau nyolong? Tadi ana mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi ana rukuk mengatakan subhana rabbiyal azim. Ana sekarang mau nyolong.
Satu hal yang memang kontradiksi, dia akan melakukan itu. Dan Allah katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa kullu mustakhifin bis salah mustahinin biha fahuwa mustakhifun bil Islam. Siapa saja yang meremehkan salat, yang mengabaikan salat, maka dia orang adalah yang meremehkan Islam. Iya, mengabaikan Islam. Orang yang lawang ini tiangnya agama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-salatu amududdin, tiangnya agama. Antum bisa bayangin ya, kalau bicara tiang, dulu orang kalau bikin tenda itu jamaah pakai satu tiang di tengah. Antum tahu? Orang-orang Badui itu mereka bikin tendanya simple. Waktu kita pramuka kan kadang-kala tendanya ada berapa? Ada 8. Iya. Dulu cukup satu di tengah. Dari tengah ini dikasih kain, kemudian baru ditarik ke kanan ke kiri. Pertanyaannya, kalau nggak ada tiangnya, apa gunanya kain sama pasak sama tali itu jemaah? Ana sudah siap tendanya Pak Ustaz, siap, alhamdulillah. Pasak siap, tali siap semuanya. Tiangnya nggak ada. Apa mau pegangin antum ke tengah di atas? Maka dikatakan nggak ada bagian dari Islam orang yang nggak jaga sholat. Wa inna ma hadduhu fil Islam ala qadri haddihim fis sholat. Bagian antum dari Islam sesuai dengan bagian sholat pada diri antum. Antum jaga nggak? Ada orang alhamdulillah Ustaz, anak sholat Ustaz, tapi baru sholat maghrib Ustaz. Alhamdulillah, si sholat jam. Alhamdulillah Ustaz, kalau zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh tidak pernah sholat Ustaz. Telat terus bangun Ustaz. Mending. Tapi tadi bagian antum dari Islam sesuai dengan bagian antum dari sholat. Orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, ditambah lagi qobliyah, ditambah lagi ba'diyah, ditambah lagi sholat malam, semakin Islam orang itu. Maka antum lihat sekarang bagaimana kondisi antum. Kemudian disebutkan wa raghbatuhum fil Islam ala qadri raghbatihim fis shalah. Kecintaan antum kepada Islam setara, sejajar dengan kecintaan antum kepada salat. Jadi kalau ada orang ngomong saya cinta sama Islam Zat, sungguh antum cinta sama Islam? Boh, sungguhan Pak Ustaz. Salat belum bisa Pak Ustaz. Belum dapat hidayah masih. Seperti itu. Jangan ngaku-ngaku cinta Islam ketika antum tidak cinta dengan sholat. Ahibati billah, ada banyak ayat yang menjelaskan kedudukan sholat ini. Di antaranya firman Allah di surat Al-Muddathir di ayat 38 sampai 43. Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rohina. Semua orang itu akan tergadaikan dengan perbuatannya. Semua orang. Antum nggak bisa kemana-mana. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang ashabul yamin, yang mereka beramal soleh, yang mereka menjaga salat mereka. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka di surga, sampai surga ngobrol mereka jemaah. Ketemu sama kawan-kawan mereka. Mereka bertanya tentang orang-orang penjahat. Mujrim ini mungkin kalau bahasa sekarang itu pelaku kriminal, mujrim. Tentang penjahat-penjahat ini gimana? Anil mujrimin. Mereka bertanya kepada mujrimin ini yang ada di neraka. Ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar. Kalian kenapa kok bisa masuk neraka Sakor? Dikatakan Sakor itu lembah di neraka Jahannam. Kenapa kalian kok ada di neraka Sakor itu? Jawaban mereka yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Kita dulu nggak sholat. Kita bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Itu jawaban mereka yang pertama.
Neraka tempatnya. Kemudian di surat Maryam ayat 59 Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian datang khalifah setelah mereka. Datang generasi setelah generasi mereka. Bagaimana generasi ini? Sifat mereka yang pertama adha'us shalah, mengabaikan salat. Temannya apa? Wattaba'us syahawat. Dan mereka mengikuti syahwat mereka. Generasi datang setelah mereka, seperti apa sifat mereka? Mengabaikan sholat. Wattaba'us syahawat, ngikutin syahwatnya. Allahu Akbar jamaah. Ketika Anda renungkan orang mengikuti syahwat, ada orang itu yang kuat lari. Lari 5 kilo. Tiap pagi lari 5 kilo. Habis subuh gak sholat subuh dia. Lari dia. Kenapa dia bisa lari 5 kilo gak bisa sholat subuh? Karena ketika dia lari dia sedang mengikuti syahwatnya. Dia ngikutin kesenangannya. Saya memang senang olahraga Pak Ustaz. Kita lihat apa yang akan mereka dapatkan. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan berjumpa dengan ghayya. Apa ghayya ini? Ibnu Mas'ud mengatakan ghayya itu nahrun fi jahannam. Kemudian di surat Taubah ayat 11 Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah. Kalau mereka bertobat dan mendirikan salat, tobat, mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din. Itu dulur. Kalau mau tanya dulurnya kita siapa, saudaranya kita siapa, yang sholat saudaranya kita. Ini menunjukkan orang yang gak sholat ini benar-benar posisi dia itu diragukan keislaman. Tadi sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian mengatakan tidak. Tapi kalau melihat ayat-ayat ini, kok kayaknya bukan saudara kita orang yang tidak sholat ini. Kemudian di surat Al-Mursalat di ayat 48 Allah mengatakan wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Kalau dikatakan kepada mereka ruku kalian, sholat kalian, mereka enggak mau ruku, enggak mau sholat. Yang sebelumnya di ayat 46 Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Silahkan kalian makan, silahkan kalian bersenang-senang di muka bumi ini, qalilan, dikit, tidak lama engkau di bumi. Kalian adalah orang-orang mujrim, pelaku dosa. Jadi mereka dikatakan pelaku-pelaku dosa, dikatakan kepada mereka makan dan bersenang-senanglah, tapi ingat nggak lama di dunia. Yang terakhir jemaah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan man sarrahu ay yalqallaha ghadan musliman. Nih, yang ingin mati husnul khatimah, yang ingin mati dalam kondisi Islam, dikatakan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi Islam. Kita tahu Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Bagaimana caranya supaya kita mati dalam kondisi Islam? Falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Bukan hanya sholat 5 waktu, bukan. Tapi sholat 5 waktu di masjid. Menjaga sholat di tempat dikumandangkannya panggilan itu. Hayya 'alas shalah. Dengar masjid. Jaga tuh sholat 5 waktu. Lalu kata beliau, fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan buat nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, jalan-jalan keselamatan. Kalau antum ngelewatin jalan itu sampai kepada tempat keselamatan.
sampai kepada petunjuk itu. Wa innahunna min sunanil huda. Salat 5 waktu di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk, termasuk jalan-jalan keselamatan. Baik. Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kalau kalian salatnya di rumah, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, seperti salatnya orang munafik nih di rumahnya. Orang yang mau salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Dengan salat di rumah kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Lu Ustaz, kan ada khilaf di antara para ulama hukumnya. Ada yang ngomong wajib, ada yang ngomong sunnah. Kita bukan bicara hukum, tapi kita bicara petunjuk dan husnul khatimah. Kita kan mau itu. Kita kepingin dapat petunjuk, kepingin mati husnul khatimah. Maka kalau kalian sholat seperti sholatnya orang mutakhallif, tadi orang munafik, kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, tersesat kalian. Selesai. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhur. Tidak ada seorang pun di antara kalian, siapapun, yang dia bersuci dari rumahnya dan menyempurnakan bersucinya dia. Nah, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Dan tidaklah seorang bersuci dari rumahnya, dia menyempurnakan wudunya, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian datang ke masjid mana saja, mana aja masjid, salat di masjid itu, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah. Allah akan tulis dengan setiap langkah satu kebaikan. Satu langkah diangkat satu derajat, dengan satu langkah dihapuskan dosa, diangkat derajat, dan ditulis satu kebaikan. Walaqad ra'aituna. Ini ceritanya Abdullah bin Mas'ud. Kami benar-benar melihat di masa Nabi SAW bersama para sahabat. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaqu. Di masa kita nggak ada orang yang nggak sholat di masjid kecuali orang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Ada munafik. Itu di masa Nabi SAW. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Baik, di sini disebutkan, kata Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan bagaimana kondisi yang ada pada masa itu. Walaqad kana ar-rajulu, di masa kami orang itu ada yang sakit, yang mungkin stroke lah, dia cacat, nggak bisa jalan ke masjid. Bagaimana dia ke masjid? Yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Digendong sama 2 orang tuh, dibawa ke shaf supaya sholat berjamaah. Kalau itu kedudukan sholat berjamaah saja, bagaimana dengan sholat itu sendiri? Makanya Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat, bangun untuk sholat berjamaah, males mereka jamaah. Tapi tetap ada yang sholat. Yura'unan nas, riya, dan tidak menyebut nama Allah kecuali dikit. Barakallahu fiik. Mungkin itu dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.